wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Alustad Rudi Widodo SEME CSAA selaku Direktorat Regulasi dan Perizinan Perbankan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Yang kami hormati Alustad Asep Rokia selaku Ketua IKPM Gontor Cabang Bogor. Yang kami hormati para masaih IKPM Bogor beserta para alumni dan wali santri IKPM Gontor yang berbahagia. Serius kok. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara kajian rutin IKPM Gontor Cabang Bogor bersama wali santri yang insya Allah acara ini akan selalu diselenggarakan untuk menjalin silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran hingga selesainya rangkaian acara pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan yang membawa kita ke jalan terang benderang dan penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara mewakili seluruh petugas acara kajian rutin ini, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara ini. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, tilawatil Quran. Acara ketiga, lagu Indonesia Raya dan himne of Pondoku. Acara keempat, sambutan. Acara kelima, materi. Acara keenam, sesi tanya jawab. Acara ketujuh, doa sekaligus penutup. Acara pertama, pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Jundu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Jundu. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Acara selanjutnya, Indonesia Raya, dilanjutkan himne Oh Pondoku. Dimohon kepada hadirin untuk mematikan mikrofon dan menyanyikan dalam hati demi khidmatnya acara ini. Maaf, ulangi. Acara selanjutnya Indonesia Raya, dilanjutkan himne Oh Pondoku. Dimohon kepada hadirin untuk mematikan mikrofon dan menyanyikan dalam hati demi khidmatnya acara ini. Terima kasih. Kepada operator dimohon.
Selesai. Acara selanjutnya, kata sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Umum IKPM Gontor Cabang Bogor, Alustad Asep Rogiah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya jelas ya? Ustaz Fahmi? Oke. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Saya copot itunya headsetnya, khawatir nggak kedengeran. Jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-asatidzah wal ustadzat, rekan alumni Gontor, ustadz dan ustadzah, para pengurus IKPM Gontor Cabang Bogor, ayah bunda, wali santri, segenap keluarga besar wali santri IKPM Gontor Cabang Bogor, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati guru kami, sahabat kami, Ustadz Rudi Widodo. Kemarin nih videonya nggak ada, Ustadz Rudi. Barakallahu fi hayatikum. Mudah-mudahan beliau mendengar. Mungkin lagi ada ke belakang dulu. Beliau adalah alhamdulillah ada. Kayak Pak Hal Ustaz. Alhamdulillah fair, Ustaz. Fair. Afwan tadi mute ya berarti ya. Ini juga ini. Alhamdulillah fair. Alhamdulillah. Ya suruni bilikaukum. Senang sekali bisa ketemu antum virtual begini. Mudah-mudahan antum selalu sehat, Ustaz. Keluarga semuanya berkah. Beliau ini satu angkatan, cuma beda kasta dengan saya. Kalau saya aspal asapilin, kelasnya selalu ada di tataran bawah, beliau di atas terus ini. Masya Allah, alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita junjung kepada Allah kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul uzma nanti. Amin amin ya Allahul alamin. Ayah bunda yang rahmati Allah, asatid wal ustadzah, bahwa IKPM Bogor adalah sebuah organisasi kekeluargaan yang menafaskan ukhuwah Islamiyah. Jadi nafas kita sama, gitu. Frekuensi kita sama, yaitu ukhuwah Islamiyah, menjalin ukhuwah perekat umat, bahwa alumni Gontor harus bisa hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat sebagai perekat umat, penebar kebaikan, menyampaikan nilai-nilai Gontor di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah lewat IKPM Bogor kami diberi kesempatan amanah untuk terus menyampaikan nilai-nilai Gontor bersama organisasi IKPM Gontor Cabang Bogor. Bahwa organisasi itu bagi kami harus memiliki orientasi bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sebuah organisasi atau institusi apapun, lembaga apapun kemudian tidak memiliki orientasi untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka lebih baik dibubarkan saja organisasinya. Gitu. Nah, maka alhamdulillah salah satu ikhtiar kebaikan, ikhtiar jalan kebaikan itu dengan mengadakan kantin, kajian rutin, walaupun masih secara virtual, karena kita belum bisa mengadakan secara offline, pengajian wali santri yang biasa kita adakan secara rutin sebulan sekali. Selanjutnya, berpanjang kalam, sebelum kita nanti menyimak, mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Ustadz Rudi Widodo dari OJK. Ini unik juga nih, alumni Gontor kok bisa ada di OJK gitu. Kira-kira bagaimana itu rumusannya? Karena dulu saya matematika nilai saya 1 terus gitu ya. Tongkat gitu. Ini alumni Gontor bisa ada di OJK luar biasa. Alhamdulillah bisa berkiprah dimanapun. Sebelum ke Ustadz Rudi,
Mari kita berdoa ayah bunda semuanya bahwa pertemuan kita ini adalah takdir Allah. Kita ditakdirkan bisa bertemu, bisa bersilaturahim, Gontor yang menyatukan kita. Pertama kita doakan para Trimurti, para pendiri Gontor, kemudian kiai-kiai kita di Gontor, al-asatidz, ustadz kami yang ada di Gontor, dan terutama anak-anak kita mujahid dan mujahidah yang sekarang mungkin sudah sedang liburan hari kedua walaupun tidak ada perpulangan gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan dari sini anak-anak kita semuanya sehat, dimudahkan segala urusannya, diistiqomahkan di dalam jalan kebaikan, diistiqomahkan menuntut ilmu hingga kemudian bisa menjadi alumni yang husnul khatimah. Ala hajiniya soleh al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Itu sambutan dari kami atas nama keluarga besar KPM Gontor Cabang Bogor. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Rudi Widodo menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya. Mari kita sama-sama duduk. Silakan Ustadz diseduh kopinya, kita simak sinau bareng hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan. Gitu ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asep Rogiah. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Farhan Haidar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya? Jelas Ustaz. Siap. Terima kasih pada Ustadz Fahmi selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farhan Haidar. Saya saat ini diamanahkan untuk menjadi moderator yang akan memandu berjalannya acara pengajian rutin di KPM Bogor pada hari ini. Oke, baik, pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan hingga kita bisa berkumpul secara virtual bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara pengajian rutin di KPM Bogor pada hari ini. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin dari wali santri dan juga alumni Gontor. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim dan hormat juga kepada para masyayikh dan pengurus KPM Bogor yang hadir. Semoga kita juga selalu diberikan keberkahan dan kekuatan dalam menjalani roda organisasi KPM Bogor ini, sehingga dapat memberikan manfaat pada masyarakat, khususnya di wilayah Bogor. Baik, ini telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan ilmunya, nasihatnya, dan juga tausiahnya di acara pengajian rutin KPM Bogor ini. Salam ta'zim dan hormat kepada Ustadz Rudi Widodo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke acara dari Ustadz Rudi, izinkan saya ingin membacakan profil beliau terlebih dahulu. Di sini nama lengkap beliau adalah Rudi Widodo SE ME CSA. Beliau lulusan Gontor tahun 2003, ya satu angkatan dengan Ketua Umum KPM Bogor. Kemudian melanjutkan sarjana ekonomi dan studi pengembangan dan ekonomi di Universitas Pajajaran Bandung ya Ustadz ya. Kemudian Master of Economics di Trisakti. Kemudian juga beliau sudah banyak pengalaman
khususnya di bidang perbankan dan keuangan. Mohon maaf nih Ustaz kalau salah. Ini CV-nya bahasa Inggris semua soalnya Ustaz. Bisa saya terjemahkan sedikit-sedikit saja. Jadi beliau ini sudah berpengalaman di beberapa perbankan syariah seperti di Muamalat dan juga Permata Syariah dan juga di beberapa perusahaan di bidang keuangan dan juga perbankan seperti itu. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kasubag Pengembangan Perbankan Syariah di Direktorat Regulasi Perizinan Perbankan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia. Oke, baik. Itu profil singkat beliau. Mungkin nanti kalau ada yang kurang silakan sudah ditambahkan. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke acara inti yang insya Allah berkah. Jadi izin juga ingin memberitahu terkait pengajian rutin IKPM Bogor ini Ustadz, yang mana tema pengajian kali ini adalah investasi sehat dan bahaya investasi bodong. Seperti itu. Walaupun memang sebelum-sebelumnya mungkin materi-materi pengajian ini terkait dengan akidah, syariah dan lain-lainnya, tapi menurut kami ini juga penting ya. Penting juga bagi kita sebagai muslim agar tahu bagaimana keuangan yang sesuai dengan syariah, begitu juga dengan investasi, apalagi sekarang juga sangat banyak investasi bodong, yang mana kita harus peduli dan harus aware agar kita tidak terjebak seperti itu. Dan izin sedikit memberikan informasi juga Ustadz, program ini merupakan program rutin bulanan yang diadakan oleh Divisi Sosial dan Dakwah IKPM Bogor. Adapun yang hadir pada pengajian ini sebagian besar adalah wali santri Gontor yang anak-anaknya sekarang sedang mengemban ilmu di Gontor, kemudian juga ada alumni dan juga ini terbuka juga untuk umum. Oke, ingin mengingatkan kepada seluruh hadirin agar memastikan suaranya, agar kita bersama-sama, agar mematikan suaranya terlebih dahulu, agar kita bersama-sama mendengarkan materi dan tausiah dari narasumber. Nanti akan ada sesi sendiri untuk pertanyaan di akhir sesi setelah sesi narasumber. Mungkin langsung saja kita dengar bersama materi dari Al-Ustadz Rudi Widodo, SE, ME, CSAA. Dengan penuh ta'zim dan hormat, waktu dan tempat kami berikan kepada Al-Ustadz Rudi Widodo, SE, ME, CSAA. Kepada Ustadz Zi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-ardu as-samawatulillah, narju asihha wal hidayah billah, wa natamanna ikhtimamana min hadhihi dunya bi ahsanil khatimah. Yang terhormat Kiai Asep Rogia, sahabat dan kolega saya, terima kasih sudah mengundang untuk bisa kita sharing bersama di sini. Kemudian yang terhormat Ustadz Haidar, terima kasih sebagai moderator pada kali ini. Bapak Ibu sekalian, wali santri, kemudian ada para alumni tadi, al-asatid, wal-asatidah, para alumni sekalian, mohon izin kita sharing aja di sini gitu ya. Jadi tadi sudah dikenalkan sekilas gitu dengan Ustadz Haidar, profil dari saya gitu ya. Saya biasa dipanggil Rudi gitu ya. Jadi silahkan nanti kalau misalkan mau ada sharing-sharing, mau nanya-nanya bisa ke saya juga bisa gitu ya. Nanti kita akan coba share beberapa hal ya, terutama terkait dengan investasi bodong ini ya. Jadi kemarin Pak Kiai Asep bilang, Ustadz kita butuh sharing terutama terkait dengan investasi-investasi yang bermasalah begitu, karena sekarang semakin banyak gitu ya iming-iming dari program-program investasi yang ada yang pada akhirnya itu akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat gitu. Nah, ini kita coba untuk hindari hal-hal tersebut. Dan proses investasi bodong ini bukan hanya dilaksanakan secara tertutup gitu ya, tapi juga banyak yang dilaksanakan secara terbuka. Ada yang menggunakan
simbol-simbol agama, ada juga yang tidak. Nanti kita akan coba sharing banyak hal di sini. Nah, izin saya coba sharing nih biar karena kita online ya, jadi baiknya memang ada tayangan gitu ya. Jadi saya bikin tayangan biar kita bisa berdiskusi di sini gitu. Dan hari ini saya pikir kita bisa diskusi banyak, mau pertanyaan apapun gitu ya, kami buka gitu ya. Semoga nanti bisa kita buka, bisa berdiskusi bersama terkait dengan apapun gitu ya. Tapi pembawa yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu terkait investasi ilegal. Nah, kalau kita lihat ya bahwa kerugian dari investasi ilegal ini sebenarnya udah tinggi banget ini, Pak. Jadi kalau kita lihat kerugian investasi ilegal di masyarakat ini sampai 117 triliun misalkan. Ini aja yang ada datanya ya dari 2011 sampai 2021. Dan ini ada triliunan setiap tahun begitu ya. Jadi tidak hanya 1-2 miliar saja, tapi ini triliunan setiap tahun. Yang tertinggi ini 2011 begitu, itu 68 triliun. Jadi ada 68 triliun korban dari investasi ilegal yang ada di Indonesia. Itu 2011, kemudian sempat mengalami pengurangan ya. Jadi setiap tahun ini mengalami pengurangan walaupun ada stagnan di angka sekitar 1 atau 4 triliun. Yang terakhir memang ada beberapa, ini saya coba bacakan saja, misalkan ada EDC Cash ya. EDC Cash ini sudah dinyatakan sebagai investasi ilegal, kurang lebih ada 57 korban. Jadi korban dari investasi ilegal EDC Cash ini ada 57.000 korban. Kemudian ada misalkan Asia Dinasti ya, ini ada 1.800 korban yang terjadi. Sampai misalkan per Juli 2021 ini ada 2,5 triliun di tahun 2021 korban dari kerugian investasi ilegal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, ini waspada investasi ilegal sejak 2018 sampai 2021 ada namanya Satgas Waspada Investasi. Jadi Satgas Waspada Investasi itu adalah kumpulan ya dari beberapa lembaga gitu ya. Jadi ada organisasi antar lembaga, diantaranya ada OJK, ada Kemenak gitu ya, ada Kominfo, ada kepolisian. Jadi ada beberapa lembaga negara membentuk namanya Satgas Waspada Investasi. Jadi untuk mengurangi aktivitas investasi ilegal gitu ya. Nah, di Indonesia aja ada sekitar 1.053 entitas investasi ilegal. Belum lagi yang sekarang lagi hype, lagi ngetren gitu ya, ada fintech ilegal. Nah, ini ada 3.365 entitas fintech ilegal. Kemudian ada 160 entitas gadai ilegal ya. Jadi keuangan ilegal ini bukan cuma di fintech, tapi juga ada gadai dan fintech ilegal. Sebenarnya apa sih yang perlu diingat ketika kita misalkan ditawarkan investasi begitu ya? Yang pertama adalah legal. Legalitasnya kita harus cari tahu dulu. Yang kedua adalah logis. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan legalitasnya kita belum bisa tahu, setidaknya logis dulu. Ini logis atau tidak logis? Masuk akal atau tidak masuk akal? Ini kan yang jadi problem gitu ya. Kadang ketika ditawarkan investasi, kita hanya berpikir dari satu sisi saja nih. Keuntungannya berapa begitu ya. Jadi kita mikir keuntungan aja. Wah, keuntungannya sekian, keuntungan sekian. Tapi nggak pernah mikir di balik keuntungan itu ada risiko ya. Jadi ada keuntungan, ada risiko. Ada dua hal di situ ya. Ada keuntungan dan ada risiko. Jadi kalau ada keuntungan pasti ada potensi risikonya. Ya, ada potensi keuntungan, ada potensi kerugiannya juga. Jadi itu dua hal seperti koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada potensi keuntungan, ada potensi kerugian. Itu dua hal seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga harus aware, harus sadar diri gitu ya, bahwa logis, berpikir logis itu menjadi satu instrumen yang penting ketika kita melaksanakan
kegiatan investasi. Nah, ciri-ciri investasi ilegal gitu ya. Ini kalau kita lihat ciri-ciri dari investasi ilegal apa saja sih? Yang pertama misalkan free risk, klaim tanpa risiko. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih ya, Asatidz semua ditawarkan, ini ada investasi, ada risikonya nggak? Nggak ada risikonya sama sekali, nggak ada risikonya, nggak ada risikonya sama sekali. Sudah, berarti itu ilegal, gitu ya. Jadi investasi yang tanpa risiko itu adalah investasi ilegal. Kenapa? Karena setiap investasi pasti ada risikonya. Setiap bisnis pasti ada risikonya. Tidak mungkin bisnis tidak ada risikonya. Pasti ada. Ya. Jadi klaim tanpa risiko. Kemudian yang kedua, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure untuk menarik minat berinvestasi. Nah, ini juga hati-hati ya. Ini mungkin kita tidak harus mengklaim bahwa ini investasi ilegal, tapi investasi yang banyak menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya, itu bisa jadi. Nah, ini bisa jadi itu merupakan ciri-ciri investasi ilegal, gitu ya. Jadi mempengaruhi aspek psikologis. Ya, jadi contohnya misalkan ada koperasi lah ya, koperasi di Cirebon itu juga kayak gitu. Itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ikut gitu ya. Dan itu uang yang dikumpul banyak, lebih dari 1 triliun. Tapi kemudian hilang begitu saja. Jadi tokoh agama dan tokoh masyarakat ini kadang hanya digunakan pamornya, keterkenalannya gitu ya, untuk mempengaruhi orang lain. Setelah itu ya ditinggal begitu saja. Jadi ini hati-hati juga ya. Jadi bagi para kiai juga para ustadz ini juga hati-hati. Kalau misalkan ditawarkan, ini Pak kita ada program, kalau ustadz bisa merekrutmen mengumpulkan dana sekian, ini hati-hati juga. Jadi kita harus hati-hati terkait hal itu. Yang ketiga, menjanjikan keuntungan wajar dalam waktu cepat. Jadi kalau misalkan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat ini, bisa jadi itu ilegal. Jadi berapa sih tingkat keuntungan yang wajar? Berapa tingkat keuntungan yang wajar? Contohnya begini, ya, ini secara logika saja lah. Secara logika misalkan deposito gitu ya. Deposito perbankan itu di angka misalkan 5%. Berarti keuntungannya kurang lebih sebesar itu. Itu untuk yang risiko gitu ya. Atau sukuk negara itu obligasi negara itu sekitar di angka 6-7%. Jadi kalau keuntungan yang lebih dari itu kita harus lihat lebih detail bisnisnya apa. Ya. Kalau ditanya bisnisnya misalkan ini bisnisnya misalkan terkait dengan makanan, ya. Penyediaan beverage misalkan. Itu keuntungannya berapa kalau kita jual makanan, sayur matang saja ya, itu mungkin keuntungannya antara 50% misalkan. Jadi kalau ada pembagian keuntungannya di atas 50%, kita harus investasi ilegal. Ya. Bukan benar klaim tanpa resiko. Oke, atau hal-hal lainnya ya. Misalkan bisnisnya bidang apa? Bidang obat-obatan. Kayaknya obat-obatan itu nggak nyampe keuntungannya itu sampai 30%, mungkin nggak sampai. Jadi logikanya itu harus kita kedepankan. Kalau bisnis obat-obatan 30% keuntungannya, terus untuk merekrut anggota baru kita mendapatkan fee 20% ya. Atau setiap penjualan obat-obatan kita mendapatkan fee sebesar 30%. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Ya perusahaannya untungnya dari mana? Karena perusahaan itu kan harus memperhitungkan berapa keuntungan dia dan berapa modalnya gitu ya. Kalau keuntungan itu tidak bisa menutupi modalnya gitu ya, atau tingkat penjualan tidak bisa menutupi modal, maka kemungkinan besar perusahaan itu tidak akan survive, tidak akan lanjut. Nah, kalau perusahaan itu tidak survive, maka uang yang kita investasikan di perusahaan tersebut bisa jadi akan hilang. Ini ya. Kemudian menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru, member get member.
Kalau dapat member sekian, dapat fee sekian persen. Nah, ini harus dilihat nih, kira-kira logik atau tidak logik, ya, nominalnya. Ya. Kemudian secara syariah gitu ya, sebenarnya DSN MUI itu sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan MLM, ya, multi level marketing. Di antara isi fatwa DSN MUI terkait multi level marketing, di antaranya adalah salah satunya tadi bahwa keuntungan dari penjualan pribadi, ya, keuntungan dari transaksi itu harus lebih besar dibandingkan dengan keuntungan mendapatkan keanggotaan baru. Jadi artinya transaksi tersebut, transaksi multi level tersebut, hidupnya itu dari penjualan produk, bukan dari rekrutmen. Gitu. Kalau hidupnya itu berasal dari rekrutmen, bonus terbesar berasal dari rekrutmen, berarti itu bisa dikategorikan MLM yang tidak syariah, begitulah. Ya. Jadi kita bukan hanya bicara ilegal, tapi syariah atau tidak syariah gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai seorang muslim. Kemudian legalitasnya tidak jelas. Kalau ditanya legalitas, lari-lari gitu ya. Gimana ini legalitasnya? Nggak tahu. Nah, ini hal-hal yang perlu di ciri-cirinya. Kalau ada ciri-ciri ini, hati-hati. Gitu ya. Intinya kalau ada ciri-ciri ini, harus hati-hati. Nah, kalau kita sebagai muslim gitu ya, kita sebagai muslim ada beberapa dasar juga ketika kita melakukan transaksi bisnis. Ya. Kita harus memastikan bahwa uang yang diterima oleh kita, keuntungan, ya upah, ya gaji, ya semua segala macam yang diberikan kepada anak istri itu harus halal. Nah, apa kategori halal? Kategori halal ini ada di prinsip dasar dari transaksi syariah. Gitu ya. Ada beberapa hal, misalkan ada hurriyah, ya prinsipnya kebebasan usaha dan berkontrak. Tidak boleh salah satu pihak memaksakan. Bebas dari unsur spekulasi, maisir. Nah ini, spekulasi itu seperti apa? Ya untung-untungan. Ya. Ilegal kan gitu, kadang-kadang juga untung-untungan itu. Jadi kalau misalkan masuk di tahun ini bisa mendapatkan modal balik gitu ya. Masuk di awal-awal itu bisa mendapatkan kembali modal. Tapi kalau masuk di akhir nggak bisa mendapatkan modal. Ini masuk kategori spekulasi. Atau beli aja sekarang, nanti harganya akan naik sekian persen dalam berapa tahun. Itu spekulasi. Ya. Jadi kalau misalkan harga naik dalam berapa tahun, bisa jadi harga turun. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan harga naik, ada kemungkinan harga turun. Sehingga yang didasarkan pada hanya berdasarkan kemungkinan tadi ya, itu masuk ke ranah spekulasi. Kecuali sudah diteliti, ada probability-nya, ada probability yang mayoritas bisa diteliti. Nah, itu boleh. Tapi kalau tanpa ada probability, kemudian ini hanya mengandalkan insting gitu ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam unsur spekulasi. Kemudian ada ketidakpastian. Nah, ini gharar. Gharar itu tidak pasti. Artinya misalkan jual beli. Jual belinya apa? Ya. Jual belinya adalah misalkan yang lagi hype sekarang cryptocurrency. Cryptocurrency itu di treatmentnya sebagai apa? Sebagai currency kah, mata uang, atau sebagai barang? Kalau sebagai mata uang, bisa nggak ditransaksikan di Indonesia misalnya? Oh, tidak bisa ditransaksikan, berarti bukan masuk ke hukum currency. Bisa nggak ditreatment sebagai barang? Bisa. Ditreatment sebagai sil'ah ya, currency. Tapi mana barangnya? Cryptocurrency itu mana barangnya? Barangnya apa? Barangnya dalam bentuk kode-kode yang ada di memori misalnya. Ini kan sesuatu yang tidak pasti. Gitu. Tidak pasti. Jadi barang itu bisa nggak mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat. Nah ini gharar itu seperti itu, sesuatu yang ada ketidakpastian.
Kemudian selanjutnya bebas dari riba. Nah, ini riba. Ya, nanti kita akan bahas bab sendiri terkait riba. Kemudian halal dan thayyib. Ya. Ada barang-barang yang halal tapi tidak thayyib. Jadi kita harus aware juga ini. Barang halal tapi tidak thayyib. Banyak nggak? Banyak gitu ya. Ada beberapa misalkan kalau saya kasih bilang kajian misalkan buka PS gitu ya, buka rental PS, tapi di depan SD misalkan begitu ya, di depan SD sehingga banyak anak SD yang bolos. Gitu. Itu halal nggak? Halal misalkan. Tapi thayyib tidak. Ya, perlu kita tanya lah kepada diri sendiri kira-kira thayyib atau tidak. Jadi transaksi-transaksi ini harus clear. Ya. Kira-kira membawa manfaat atau tidak membawa manfaat. Nah, yang terakhir, bebas dari unsur membahayakan atau mudorot. Mudorotnya seperti apa? Nah, ini hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam prinsip dasar transaksi syariah. Kalau riba, ini khusus saya bahas riba misalnya. Karena transaksi ilegal ini banyak yang menggunakan mekanisme riba. Ya. Udah investasi ini bunganya sekian. Ya, bunganya sekian. Gitu. Nah, ini ada misalkan dari surat Ar-Rum. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan mendekati atau takarrub pada Allah, gitu ya. Jadi kita ngasih riba itu menolong kok, menolong apa? Kita ngasih modal itu dengan konsep bunga itu nolong kok, nolong biar dia bisa apa namanya bisnisnya jalan, gitu ya. Sudah ada tuh ini dalam ayat Quran. Dan sesuatu riba, jadi Ar-Rum ini ya 39. Yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Ya. Jadi kan kita memberikan modal agar bisnisnya itu berkembang, gitu kan? Jadi seakan-akan kita memberikan riba agar bisnis orang tersebut bertambah. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala. Jadi kita beranggapan bahwa riba itu menolong. Di cancel sama Allah. Enggak tuh. Kemudian menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang memerlukan. Maka ini ayatnya An-Nisa 160-161 ya. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka yang baik-baik diharamkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Jadi riba itu masuk kategori makan harta orang dengan jalan yang batil. Kemudian riba diharamkan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Jadi riba itu seperti ini, riba itu tambahan. Misalkan saya meminjamkan uang, gitu ya, nilainya 1 juta untuk dipakai misalkan ya. Nanti dikembalikan misalkan 1.100.000 ya. Objeknya apa? Objeknya uang, bukan yang lain. Ya. Terserah mau ada bisnis, tidak ada bisnis, pokoknya saya pinjemin uang 1 juta, saya kembali 1.100.000. Nah, ini masuk kategori riba. Bahkan para ulama terdahulu gitu ya, ulama-ulama terdahulu itu sangat hati-hati ketika meminjamkan uang. Contoh misalkan saya misalkan ya punya uang gitu ya, saya pinjamkan kepada seseorang gitu ya, tetangga lah, kepada tetangga saya pinjamin 10 juta. Gitu. Kemudian setelah itu saya mau keluar nih, mau misalkan berangkat ke kantor, tetangga saya datang gitu ya. Misalkan dia naik motor, ayo Mas Rudi, kita naik motor bareng ke depan. Harus bertanya itu, kira-kira tambahan naik motor bareng itu masuk kategori tambahan keuntungan, tambahan manfaat dari yang saya pinjamkan atau tidak? Kalau masuk kategori tambahan pinjaman, artinya tidak biasa diantarkan gitu ya, tidak bisa bareng, tiba-tiba bareng gitu. Itu bisa jadi kategori riba.
gitu ya. Jadi kalau ulama terdahulu itu sampai minjamkan gitu ya, dipinjamkan setelah meminjamkan uang misalkan berapa dinar, kemudian dipinjamkan unta misalkan untuk berjalan keluar kota saja nggak mau, karena khawatir atas transaksi riba, gitu ya. Kemudian yang keempat ini terkait dengan mengharamkan sebarang barang jenis tambahan diambil dari pinjaman, gitu ya. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba. Jadi kalau misalkan kita sudah terlanjur punya pinjemin orang atau transaksi riba, ya sudah tinggalkan riba. Ya, ditinggalkan saja. Gitu ya. Diambil pokoknya boleh pula gitu ya. Jika kamu mengerjakan atau meninggalkan sisa riba tadi ya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jadi kalau kita tidak meninggalkan riba, Allah dan Rasul yang akan perang dengan riba. Jadi kebayang ya, misalkan nggak usah perang lah, Allah marah saja itu, kayaknya kita tuh harus ngeri gitu ya. Nah ini ada statement diperangi oleh Allah. Seberapa kuat kita diperangi oleh Allah gitu. Kadang-kadang kita nggak aware di sini, kita mengambil harta riba gitu ya, mengambil keuntungan riba, padahal kita tidak tahu bahwa kita akan diperangi oleh Allah. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Jadi itu tobat, sudah ambil pokok hartanya, sisanya dibebaskan. Jadi keuntungannya tidak perlu diambil. Yang penting pokoknya kembali. Ya, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah, ini beberapa hadis misalkan, gitu ya, terkait dengan riba. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam tataran hadis riwayat Bukhari ini merupakan perawi hadis ya yang paling dipercaya begitu ya dari sisi bukunya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari banyak perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih, ini adalah Bukhari gitu ya. Jadi Imam Bukhari. Hadisnya, malam tadi aku bermimpi. Nah, ini telah datang 2 orang dan membawaku ke tanah suci. Dalam perjalanan sampailah kami ke suatu sungai darah. Di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, siapakah itu? Ya. Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba. Jadi ini dalam hadis ini ceritanya Rasulullah bermimpi. Ada 2 orang, 1 orangnya di tengah sungai darah. 1 orangnya lain itu di pinggiran sungai. Kalau misalkan orang itu pengen keluar, orang di tengah sungai itu pengen keluar, dilempari batu sampai tenggelam lagi. Mau keluar lagi, lempari batu lagi sampai tenggelam. Jadi itu hukuman untuk orang yang memakan riba. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya. Jadi semuanya nih, yang menerima dilaknat, dikutuk, orang yang membayar dikutuk, dilaknat, orang yang mencatat dikutuk, dan 2 orang saksinya, orang yang menyaksikan juga dikutuk. Kemudian mereka bersadar, mereka itu semuanya sama semuanya. Gitu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mengutuk, itu kita harus hati-hati. Ya, khawatirnya kita tidak mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Nah, penyebab investasi bodong. Nah, ini beberapa investasi bodong, misalkan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Jadi masyarakat nggak tahu, gitu ya. Kemudian menginginkan keuntungan secara cepat dan banyak dengan sedikit usaha. Usahanya nggak mau banyak-banyak, duduk di rumah aja, gitu ya, ikutan investasi biar dapat keuntungan cepat dan banyak.
Pernah ada satu bentuk investasi di Lombok waktu itu ya, di Nusa Tenggara Barat. Kita sampaikan ini investasi ilegal, gitu ya. Dan mereka sadar sebenarnya bahwa mereka itu sudah salah membeli investasi ilegal. Seminggu kemudian saya tanya kepada orang NTB, kira-kira berhenti nggak pemasarannya? Enggak. Kalau ditanya kenapa mereka tidak berhenti memasarkan investasi ilegalnya? Karena mereka sudah terlanjur mengeluarkan uang, sehingga uang mereka harus kembali. Nah ini nih. Ini juga tipe manusia itu ada yang begitu. Jadi nggak apa-apa. Mereka tahu kalau mereka itu sudah jatuh ke sumur gitu ya. Tapi untuk menyelamatkan diri mereka menjatuhkan orang-orang lain ke dalam sumur. Jadi dipaksa, ayo ikut. Wah ini berhasil kok berhasil. Gitu. Jadi tipe manusia itu beda-beda. Ada yang seperti itu. Gitu. Jadi ingin mendapatkan keuntungan secara cepat dengan sedikit usaha. Kemudian masyarakat mudah tergiur bunga tinggi. Nah ini bunganya berapa persen? Wah ini kalau misalkan investasi sehari bisa dapat 1% misalkan. Sehari 1%, sebulan itu 30%. Sebulan 30% itu setahun 360%. Sekarang pertanyaannya, bisnis apa yang menghasilkan 1 bulan 30%, itu pun keuntungan buat pemodalnya. Jadi dia kasih pemodal itu 30% sebulan. Berarti keuntungan bisnisnya harus seperti apa? Harus lebih besar dibandingkan 30%. Jadi kalau modal 100 juta, maka dari modal itu pendapatannya harus tinggi. Harus misalkan jadi 200 juta dalam sebulan. Dikurangi biaya-biaya misalkan 30 juta untuk pemodal 30 juta, baru keuntungannya 40 juta. Sekarang bisnis apa yang menghasilkan 100% dalam jangka waktu 1 bulan? Tanya bisnisnya apa? Masuk akal nggak bisnisnya? Bisnisnya apa? Jualan obat. Nggak mungkin jualan obat keuntungannya itu 100% dalam 1 bulan. Kayaknya nggak mungkin. Gitu ya. Karena dia ada biaya operasional, ada biaya macam-macam. Ada bayar gaji, ada bayar dia, ada pemodalnya. Coba diteliti gitu ya. Kira-kira bisnisnya apa? Bisnis pertanian, bisa nggak 1 bulan keuntungannya 30% atau 100% tadi ya? Nah, ini harus kita teliti. Kemudian replikasi aplikasi digital yang ilegal hanya dengan mengubah nama dan logo. Jadi aplikasinya banyak. Gitu ya. Nah, terkait aplikasi ini saya juga mau sampaikan. Misalkan seperti ini ya, di fintech ya, sekarang lagi banyak fintech ilegal. Bapak Ibu para asatidz janganlah sekali-kali masuk ke fintech ilegal. Fintech ilegal itu mudah sekali di-download di WhatsApp gitu ya. Jadi misalkan dari WhatsApp ada penawaran investasi ilegal, misalkan ya, pinjaman cepat, itu ya. Download aplikasi ini. Nah, ketika Bapak Ibu download aplikasi tersebut, di situ kan ada syarat ketentuan, ada segala macam. Ketika Bapak Ibu download dan Bapak Ibu login aplikasi tersebut, fintech ilegal, maka seluruh data yang ada di handphone itu diambil oleh fintech. Ya. Jadi diambil, mau nomor handphone, nomor alamat email, segala macam itu diambil. Seluruh datanya. Sehingga ketika nanti gagal bayar atau tidak bisa membayar, gitu ya, itu akan di SMS, di WhatsApp ke seluruh yang ada di kontak Bapak Ibu semua. Makanya kita mendapati ada beberapa orang yang bunuh diri gitu ya. Jadi minjam 10 juta misalkan gitu ya. Dapatnya 9 juta harus dikembalikan dalam 1 bulan jadi 12 juta. Itu ada fintech ilegal seperti itu ada. Kemudian ditelepon habis-habisan terus-menerus begitu. Ditelepon menggunakan kata-kata yang tidak pantas begitu ya. Kemudian di WhatsApp dan di SMS-kan ke seluruh orang. Jadi yang ada di kontak kita. Jadi ada tetangganya, di-share foto foto kita ke tetangga, misalkan fotonya ke tetangga, ada bosnya, ada ustadznya,
ya, ada rekan kerjanya, rekan bisnisnya, itu di-share semua oleh fintech ilegal. Gitu ya. Sehingga orang itu merasa tertekan. Tapi problemnya, nah ini problemnya lagi. Ini kalau kita lihat di fintech ilegal, ketika orang tersebut membayar ke fintech ilegalnya, gitu, data itu kadang dijual juga ke fintech yang lain. Sehingga kadang-kadang tiba-tiba ada duit masuk ke rekeningnya 500.000, tapi harus bayar 1,5 juta. Tiba-tiba masuk lagi 700.000, harus bayar 2 juta rupiah, misalkan seperti itu. Jadi ada korban-korban itu yang tadinya itu cuma pinjam 5 juta, tiba-tiba ada duit masuk 25 juta dan harus dikembalikan 100 juta. Itu ada seperti itu. Jadi antara fintech ilegal ini saling memperjualbelikan data. Datanya dijual lagi. Gitu ya. Nah, ini masalah juga bagi kita ya. Kemudian promosi mudah dan murah melalui media sosial ya. Mudah murahnya harus hati-hati. Dampaknya, ketidakpercayaan image negatif terhadap produk keuangan. Jadi seakan-akan seluruh produk keuangan seperti itu. Padahal tadi ya ada beberapa produk keuangan resmi. Jadi yang resmi-resmi sajalah kita maksudnya. Potensi instabilitas korban yang cukup besar. Jadi kayak kita kasus ada korban bunuh diri, malu bukan karena apa? Karena malu. Ya. Mengurangi potensi pembiayaan untuk pembangunan. Nah, ini juga bagi negara. Kegiatannya ada macam-macam nih, modus investasi ilegal, crowdfunding, security crowdfunding tanpa izin, menghubungkan investor dengan pemilik usaha waralaba, UMKM, startup misalkan, ya. Jadi, ini ada bisnisnya, gitu ya. Tapi ilegal dan tidak ada yang melihat benar nggak perusahaan tersebut itu menyalurkan kepada bisnisnya. Jadi kepada para bisnis itu belum nggak ada yang melihat. Ya. Kalau yang ilegal ya, kalau yang legal itu diteliti oleh OJK, dilihat, dilakukan audit, benar nggak gitu. Kalau nggak benar akan dikenakan sanksi. Tapi kalau yang ilegal, yang tidak diaudit. Ya. Jadi contohnya ini ada PT urunmodal.com, penawaran saham dengan skema money game, paket investasi saham dengan hasil imbal hasil. Ayo investasi saham di sini, imbal hasilnya tetap sekian %. Itu juga skema money game gitu ya. Nah, ini nggak benar juga. Penawarannya tidak ada batas waktu, menggunakan skema member get member, bonus referral jika mengajak orang lain, transfer ke rekening pribadi. Jadi transfernya ke rekening pribadi, ke rekening perusahaan, gitu ya. Nah, ini contohnya WPP grup berbagi. Ada juga ini. Ya. Kemudian mengatasnamakan perusahaan berizin. Jadi namanya dibuat mirip. Gitu ya. Misalkan mengatasnamakan PT Bibit Tumbuh Bersama. Jadi dibuat mirip. Namanya Bibit, misalkan Bibit Tumbuh misalkan ya. Itu dibuat mirip. Misalkan ada namanya Investri, itu sudah legal. Nanti dibuat mirip nih. Investri Tumbuh misalkan. Atau investasi. Jadi dibuat hampir sama, menyerupai dengan yang sudah legal. Misalkan ada lagi BSI, Bank Syariah Indonesia, nanti dibuat BSI Investasi misalkan. Ya, kita yang nggak tahu ini harus aware juga. Jadi duplikasi website dan nama perusahaan. Nah, ini ada juga investasi berkedok syariah. Ini harus aware juga ya, bahwa investasi ilegal itu mau yang syariah, mau non-syariah tetap ilegal. Ya, contohnya Kampung Kurma. Nah, ini Kampung Kurma kemarin ya, menawarkan investasi kepada masyarakat dengan menjual tanah kafling yang akan ditanami pohon kurma. Katanya pohon kurmanya berbuah. Kalau berbuah, maka dapat penghasilannya sebulan satu pohon kurma bisa 2 juta. Kalau ada 10 pohon kurma maka bisa 20 juta setiap bulan. Ternyata oleh kurma uangnya tidak diberikan tanah kafling, tapi buat promosi gitu ya. Ya, kerugiannya 333 miliar. Ini ada Yalsa Butik,
ya. Butik busana muslim di Aceh yang menghimpun dana reseller, keuntungannya 3. Tekstil penghasilannya 30-50%, ini nggak masuk akal. Tekstil itu nggak sampai segitu, gitu ya. First Travel, umroh berbiaya murah yang menggunakan skema Ponzi. Jadi Ponzi itu yang sekarang harus berangkat itu ditalangi oleh masyarakat yang baru mendaftar karena uangnya sudah nggak ada. Ya. Ini total kerugiannya 900 miliar. Kemudian ada Quranic Residence. Quranic Residence ini kalau nggak salah daerah Bogor ini ya. Ya, ini daerah Bogor, rumah berbasis syariah yang ternyata fiktif. Total kerugian sekitar 12 miliar. Jadi pemasarannya Quranic Residence rumah syariah gitu ya. Di situ nanti ada masjidnya, kemudian ada hafalannya, tidak lubang syariah, gitu ya. Ada tanpa BI checking, tanpa slik, gitu. Kemudian angsuran langsung ke developer. Nah, ternyata, ya, jadi semuanya nggak ada itu. Jadi angsuran tetap jalan, gitu ya. Tapi rumahnya juga tidak dibangun. Saya pernah ada lagi ketemu tukang Gojek gitu ya, ini Gojek atau Grab. Dia sudah nabung sekian bulan gitu ya untuk DP. Ini pakai properti developer mengatasnamakan syariah begitu ya. Hasil uang nabung dia itu hampir 2 tahun, kemudian ya lenyap begitu saja. Gitu ya, karena tidak amanah. Jadi ada kedok syariah pun itu tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan investasi ilegal. Oke, demikian saya pikir kita bisa diskusi selanjutnya. Saya kembalikan ke Ustaz Haidar. Monggo Ustaz Haidar. Oke, terima kasih atas materinya yang sudah disampaikan. Di sini saya izin untuk membacakan beberapa poin tadi dari yang sudah Ustaz disampaikan. Jadi tadi sudah disebutkan juga ya, sesuai data itu ternyata korban investasi ilegal itu hingga triliunan. Kemudian juga untuk waspada terkait investasi yang perlu diperhatikan, kita harus itu harus legal dan juga logis. Dan juga pastinya investasi itu ada keuntungan dan juga resiko seperti itu ya. Kemudian juga ini ada beberapa ciri-ciri investasi ilegal seperti klaim tanpa resiko, memanfaatkan tokoh masyarakat atau agama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu dekat, menawarkan bonus dari perekrutan anggota baru, legalitas tidak jelas. Nah ini juga mungkin secara tidak sadar kita juga di lingkungan kita juga banyak nih Ustaz nih, di grup-grup WhatsApp, di wali santri bahkan juga alumni yang mungkin kita adalah korban bahkan pelaku seperti itu ya, tapi kita mungkin belum sadar. Nah ini kita harus berhati-hati. Kemudian yang perlu diperhatikan yang jelas itu prinsip-prinsip dasar terkait transaksi syariah. Jadi mungkin itu sedikit rangkuman tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rudi. Semoga kita bisa lebih aware lagi gitu ya, dan kita bisa lebih waspada lagi bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita khususnya di investasi seperti itu. Oke, baik, selanjutnya di sini kami buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu wali santri, ayah bunda wali santri atau juga alumni, mungkin di sini ada banyak juga asatidz dan asatizah yang ingin menanyakan sesuatu terkait investasi ini nih, khususnya investasi atau juga syariah. Silakan kepada hadirin yang ingin bertanya atau mungkin ingin sharing-sharing juga terkait pengalamannya gitu, boleh silakan, nanti mungkin Ustaz Rudi bisa membantu menjawab. Oke, baik. Ini pertama ada satu pertanyaan dulu. Ini saya keep dulu. Di sini saya akan buka 3 penanya dulu. Nanti kalau misalnya sudah ada 3 penanya, akan ada termin selanjutnya. Oke, di sini sudah ada 1 penanya melalui kolom chat. Ini saya taruh dulu. Oh, di sini ternyata dari siapa ini? Wasan G5 dan GP3, tidak tahu Bapak atau Ibu siapa.
katanya hampir tergiur, alhamdulillah nggak jadi tergiur. Oke, baik, mungkin yang lain ada pertanyaan, silakan bisa dinyalakan juga mic-nya, langsung saja angkat tangan terlebih dahulu. Atau dari alumni Asatidz Asatidzah mungkin ada yang ingin menanyakan. Oke, baik, kalau tidak ada di sini saya ada satu pertanyaan, Ustaz. Ini saat ini juga banyak nih, mungkin tadi sudah disebutkan juga terkait fintech ilegal. Kalau misalnya yang sekarang familiar itu mungkin pinjol ya Ustaz ya, pinjaman online itu ya. Pinjaman online ini sekarang sedang hype-nya di media gitu ya, dan juga banyak juga yang tertipu, bahkan ini ribanya sangat-sangat parah sekali gitu. Kita pinjam 10 juta bisa-bisa dibalikin sampai ratusan juta gitu ya. Nah, ini mungkin tadi sudah sih dijelaskan sedikit, tapi mungkin sini saya ingin menanyakan lebih detail lagi terkait pinjaman online ini, pinjaman online yang sedang merebak di masyarakat kita ini. Ini mungkin seperti apa dan juga agar kita bisa mewaspadainya itu bagaimana, Ustaz? Oke, mungkin itu dulu. Mungkin nanti yang lain silakan apabila ada pertanyaan bisa angkat tangan atau langsung saja di kolom chat. Terima kasih. Tafadhol Ustaz, coba mohon dijawab terlebih dahulu. Mute ya. Ya, terima kasih. Ini memang kampung kurma begitu ya. Ini ada beberapa hal, misalkan tadi terkait dengan kampung kurma, ya, hampir kena juga. Nah ya, jadi memang kita harus aware bersama-sama ya, bersama-sama kita saling mengingatkan intinya ya, saling mengingatkan bahwa ada potensi-potensi adanya investasi ilegal, gitu ya. Baik itu yang sifatnya tanpa menggunakan emblem syariah atau yang menggunakan emblem syariah, gitu ya. Nah, memang kadang-kadang ketika tadi ya bermedia sosial gitu ya, ketika kita bermedia sosial itu juga harus aware juga begitu ya, kita mempromosikan apa. Memang khawatirnya, nah ini banyak yang kejadian bahwa tidak setiap misalkan setiap pemilik media misalkan begitu ya, atau ini tidak melakukan mencari tahu dulu begitu ya, tidak mencari tahu. Dan itu memang kadang-kadang bagian dari kealfaan yang bisa jadi berakibat fatal begitu ya. Sehingga memang harus hati-hati dalam prosesnya gitu ya, harus hati-hati sekali lagi dalam prosesnya agar tidak terjebak. Baik yang sifatnya kita sebagai pengguna jasa ataupun kita belum menjadi pengguna jasa, begitu ya. Nah, kira-kira gimana caranya, misalkan kita untuk tahu apakah fintech ini, gitu ya, atau tadi ya fintech itu legal atau ilegal, misalkan begitu. Nah, pertama bisa dicek misalkan ya, dicek di OJK gitu, di website ojk.go.id itu ada enggak kira-kira, itu kan ada list perusahaan fintech lending ya yang berizin dan terdaftar di OJK, ada listnya. Nah, kira-kira ada enggak listnya di situ? Kalau tidak ada di situ, kita harus hati-hati. Ya, jadi di OJK saja itu dibagi dua, ada yang berizin, ada yang terdaftar. Artinya tidak setiap fintech itu yang sudah masuk OJK itu berizin, ada yang baru terdaftar. Jadi belum sempat dilakukan assessment. Gitu ya. Apalagi yang tidak ada, benar-benar tidak ada di list gitu. Benar-benar tidak ada di list, kemudian agak sulit ini. Kita cari tahu dari mana gitu. Legalitasnya seperti apa? Ya sudah, hilangkan saja itu. Itu jangan masuk ke sana. Gitu. Walaupun keuntungannya nanti tinggi gitu. Oh, ini 1% kok per hari.
Ini 3 bulan juga kembali begitu ya. Jadi sekali lagi kita harus lihat bahwa bukan hanya keuntungan ya. Kadang kita cuma lihat keuntungannya tinggi begitu ya. Kemudian ini berapa bulan ini juga kembali kok, ini 1 bulan ini juga kembali kok, atau ini 2 minggu juga kembali kok gitu. Nih saya agak khawatir juga begitu ya. Kalau misalkan kita tidak melihat aspek keberkahan dari suatu rezeki gitu ya. Oke, mungkin uang kita bisa kembali gitu. Tapi apakah keuntungan itu membawa keberkahan atau tidak? Gitu ya. Jadi, oke nggak apa-apa, ini kan pasti kembalilah, orang kita masih gabungnya di top of piramid, jadi di atasnya piramid gitu ya, pasti kembalilah. Tapi pertanyaannya, apakah uang itu akan membawa keberkahan atau tidak? Gitu ya. Jadi concern utama dalam berinvestasi menurut saya, yang pertama adalah apakah itu halal atau tidak bentuk investasinya. Baru setelah itu dicari keuntungannya seperti apa, gitu ya, legalitas seperti apa. Tapi top of that, yang paling pertama adalah kira-kira investasi itu halal atau tidak. Karena keuntungan besar atau keuntungan yang tidak masuk akal, ini kita yakin kok kita akan kembali. Tapi kalau tidak halal, ini buat apa kita berinvestasi di sana, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada peribahasa seperti ini ya. Jadi orang-orang yang melakukan ini ketika diajak diskusi ini bilangnya seperti ini gitu ya. Cari yang halal aja, cari yang haram aja sekarang susah. Setiap cari yang haram aja sekarang susah, apalagi yang halal begitu ya. Dan dia sudah melupakan kekuasaan Allah itu ya. Padahal Allah itu menyatakan ya bertebaranlah kamu di muka bumi ini mencari rezeki Allah yang halal. Jadi konsep utamanya itu halal. Halal dulu. Berkah dulu. Baru nanti yang lain itu mengikuti. Gitu ya. Jadi keberkahan dan kehalalan itu menjadi hal yang utama bila dibandingkan dengan seluruhnya. Nah, ini cerita saja ya, cerita. Jadi dulu waktu masih muda lah ya, masih muda gitu, masih belum menikah nih ya. Jadi pernah ditawarkan satu bentuk opsi kegiatan di mana hasilnya itu bukan cuma 100-200 juta begitu ya. Tapi hasilnya itu miliaran. Tapi saya tahu bahwa transaksi itu tidak halal. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang itu tidak halal, begitu ya. Walaupun secara sistem, secara peraturan gitu ya, itu memungkinkan. Satu, secara peraturan itu memungkinkan. Yang kedua, secara sistem itu aman, tidak ada semua orang tahu, gitu ya. Tapi tahu bahwa itu tidak halal. Gitu ya. Nah, kita harus paham bahwa ini harus kita tinggalkan. Gitu. Jadi waktu itu saya tinggalkan, ya sudah saya tinggalkan saja, nggak usah dilakukan, nggak usah dikerjakan, gitu ya. Dan itu ide itu atau proses itu terkubur sendiri, gitu ya. Tapi ada juga yang menjalani, gitu ya. Jadi ide itu ada yang menjalani, dia sukses kaya raya, iya kaya raya, gitu ya. Tapi beberapa tahun kemudian, gitu ya, setelah bisa ditutup, jadi kan tidak lama ya. Prosesnya mungkin sekitar 3 bulan, tapi hasilnya itu miliaran gitu ya. Setelah selesai, kaya raya, begitu ya, kemudian punya rumah bagus, rumah mewah, mobil banyak, nikah lagi gitu ya. Tapi berapa lama kemudian, jatuh itu. Hilang semuanya. Kemana? Ya nggak tahu kemana saja. Jadi ada sebagian uangnya yang kena tipu, sebagian lagi. Jadi penipu kena tipu seperti itu ya. Kemudian sebagian lagi ada yang hilang kemana, sebagian lagi untuk biaya pengobatan, dan segala macam. Jadi keberkahan itu, yakinlah bahwa keberkahan itu ada.
Dan Allah itu tidak diam, begitu ya. Demikian aja mungkin jawabannya. Sekian. Yang utama sebelum logis dan legal itu mungkin halalnya dulu ya. Kita kalau misalnya sudah halal, baru kita lihat apakah logis dan juga apakah legal. Dan untuk mengecek lintas itu bisa saja di OJK, berarti ada ya link websitenya. Mungkin nanti juga boleh di-share juga. Mungkin ini juga kita masih awam juga. Kadang-kadang kita mau ngecek ini legalitasnya di mana itu kita kurang tahu nih. Mungkin nanti bisa di-share juga Ustaz link-link OJK yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa dicek. Oke, baik Ustaz. Di sini juga ada pertanyaan selanjutnya dari beberapa wali santri. Yang saya rangkum ada 3 terlebih dahulu. Dari yang pertama ada Ibu atau Bapak Dwi. Jadi beliau ini punya bisnis pulsa. Ada teman yang mau investasi uangnya, usaha ke beliau. Tidak ada jaminan apa-apa, nanti bagi sekian persen. Itu termasuk investasi yang halal thayyib atau tidak. Oke, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usaha franchise. Apakah termasuk investasi halal thayyib? Dan yang ketiga, asuransi. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah kita boleh atau bagaimana asuransi yang sesuai syariah? Mungkin itu Ustaz pertanyaannya, mungkin silakan kepada Ustaz dijawab. Ya, yang pertama tadi bisnis pulsa ya. Di bisnis pulsa ada teman mau investasi, uangnya tidak ada jaminan apa-apa, nanti keuntungannya dibagi sekian persen, itu termasuk halal thayyib atau tidak. Nah, ini masuk kategori halal thayyib ya. Jadi bisnis pulsa tersebut itu menggunakan skema ya Pak Dwi ini atau Bu Dwi ini. Jadi itu skemanya menggunakan skema musyarakah. Dan itu dicontohkan dalam Islam juga. Skemanya seperti apa musyarakah? Jadi musyarakah itu ada satu pihak, dia punya keahlian, atau dia punya modal, atau dia sudah punya keahlian dan punya modal. Pihak itu punya keahlian atau punya modal, atau punya keahlian dan modal. Kemudian ada pihak lain yang menginvestasikan modalnya ke pihak tersebut, begitu ya. Keuntungannya nanti dibagi, nah, begitu ya. Jadi ini menggunakan skema namanya skema musyarakah, dan itu syar'i, ya syar'i. Ada syarat dan rukunnya, begitu ya. Ada syarat dan rukunnya di transaksi musyarakah ini. Di antaranya adalah yang pertama yang harus diketahui bahwa modalnya itu ya, jadi berapa persen bagi berapa persen. Jadi modalnya misalkan pemilik usaha itu berapa persen, modalnya pemodal baru ini berapa persen, itu harus ditentukan di awal. Jadi misalkan Bapak sudah punya bisnis pulsa, itu kalau dikalkulasi nilai bisnis itu adalah 2 miliar gitu ya. Kemudian ada tambahan modal. Tambahan modalnya 1 miliar. Jadi dikalkulasi bahwa tambahan modal itu adalah 33% dari total keseluruhan bisnis. Jadi nanti modalnya milik Bapak itu 2 miliar atau 66,6%. Milik pemodal baru atau milik teman itu 33,3%. Itu harus disepakati dulu di awal. Kemudian yang kedua, yang harus disepakati di awal adalah berapa persentase pembagian bagi hasilnya. Bukan uangnya ya, tapi nilai bagi hasilnya. Nisbahnya berapa? Jadi kalau dari 100% penghasilan, berapa banding berapa yang harus dibagi hasil. Misalkan perbandingannya 60-40, 60 untuk yang usaha, 40 untuk yang pemodal. Atau 70-30, 70 yang punya usaha, 30 yang pemodal. Atau sebaliknya, misalkan 50-50 gitu ya. 50 yang punya usaha, 50 yang punya modal tambahan. Boleh, berapapun itu bebas. Tapi itu harus disepakati di awal. Nah, yang disepakati adalah nisbahnya. Jadi nisbah itu tadi ya, berapa persentase keuntungannya. Persentase pembagian keuntungan, bukan persentase keuntungan. Pembagian keuntungan. Kalau misalkan di bulan nanti oke, modal ini masuk, misalkan tadi 2 miliar, 1 miliar masuk. Keuntungannya di bulan berjalan adalah 100 juta rupiah. Kesepakatannya adalah 60-40.
ya. Untuk pemilik usaha, 40-nya untuk pemilik modal, pemilik tambahan modal. Maka ketika di bulan tersebut mendapatkan 100 juta rupiah, maka 60 jutanya itu untuk pengusaha, 40 jutanya nanti untuk pemilik modal, begitu ya. Ya, jadi ada pembagian itu. Begitu ya, ada pembagian itu. Kalau misalkan di bulan berjalan jadi penghasilannya naik, misalkan jadi 200 juta rupiah. Maka gimana? 60%-nya menjadi milik pengusaha. Jadi 60-40 tadi ya. Jadi 200 misalkan kali 60, 120 jutanya itu untuk pengusaha, 80 jutanya untuk pemodalnya. Ya. Kalau kurang gimana? Misalkan ternyata penghasilannya cuma jadi 10 juta rupiah. Kurangnya drastis misalkan. Ya seperti itu. 6 juta untuk pengusaha, 4 juta untuk pemilik modal. Itu sesuai syariah. Ya. Dan nisbahnya, tapi tadi persyaratannya nisbahnya harus disepakati di depan. Gitu ya. Jadi nisbahnya disepakati di depan, berapa pembagian bagi hasilnya. Kalau rugi bagaimana modal? Rugi itu dibagi berdasarkan jumlah modalnya yang disetorkan. Jadi tadi total modalnya 66 banding 33 begitu ya. 66 banding 33. 66, sekian persen, 6,6 bagi 33,3%. Kalau kerugian bagaimana? Ya dibaginya berdasarkan itu. Kerugian terbesar itu ditanggung oleh pemilik modal terbesar. Jadi nominalnya sebesar itu. Itu harus digarisbawahi dalam proses transaksi musyarakah. Termasuk tidak boleh ada penggelembungan dari biaya operasional. Jadi begitu dia dapat modal misalkan dia digelembungkan lah biaya operasionalnya. Beli mobil baru gitu ya, kemudian mobil itu disewakan untuk usaha. Beli motor baru, kemudian motor itu disewakan untuk usaha, padahal dipakai sendiri begitu ya. Sehingga nanti pendapatannya usaha tersebut mengalami penurunan, ini juga tidak diperkenankan secara syariah. Tapi pada prinsipnya transaksi tersebut itu sesuai syariah, menggunakan skemanya adalah skema musyarakah. Begitu terkait pertanyaan pertama tadi terkait dengan pembiayaan pulsa ya dari Pak. Ini bagus sekali Pak. Dan itu masuk kategori halal dan thayyib ya. Jadi masuk kategorinya halal thayyib dan itu perlu diperbanyak lah seperti itu. Kemudian yang kedua franchise, apakah termasuk investasi halal thayyib? Nah, franchise ini ada berbagai macam bentuk ya. Jadi kalau franchise-nya itu hanya kasih uang, oke, saya modal 100 juta, nanti setiap bulan dapat 5 juta, fix 5 juta, nah ini nggak benar nih, berarti franchise-nya tidak benar, gitu ya. Tapi mayoritas franchise itu bukan seperti itu, gitu ya. Mayoritas franchise itu kan ada yang misalkan dia membeli lisensi, misalkan begitu ya. Kemudian ada yang seperti Indomart atau Alfamart, itu kan ada kerjasama. Jadi pemilik modal menyediakan modal, kemudian menyediakan lahan begitu ya, nanti diakses oleh Indomart atau Alfamart, dan sistemnya itu dari Alfamart Indomart. Kemudian ada bagi hasil, perbolehkan, boleh-boleh saja gitu ya. Atau tadi ya, membeli lisensi saja, jadi lisensi untuk pemasaran. Jadi misalkan kita lihat misalkan ada Pizza Hut ya. Pizza Hut itu franchise dari negara luar, perusahaan di Indonesia itu membeli lisensi untuk menjual Pizza Hut di Indonesia. Itu diperbolehkan dan syar'i gitu ya. Masuk kategori syirkatul wujuh. Jadi syirkatul wujuh itu seperti itu. Syirkah di mana seseorang itu membeli lisensi gitu ya. Yang tidak diperbolehkan tadi, misalkan franchise tapi dalam rangka saya kasih uang saja, nanti per bulan saya dapat 5 juta, per bulan saya dapat 10 juta.
Tidak peduli itu bisnisnya itu untung atau rugi atau pendapatannya naik, pendapatannya turun. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi franchise-nya ini kita harus definisikan juga seperti apa mekanismenya. Mayoritas franchise itu memenuhi aspek syariah gitu ya. Tapi kita perlu lihat lagi nih, apakah franchise-nya seperti apa. Tadi saya ambil contoh Indomart ya, Alfamart itu memenuhi aspek syariah. Tidak ada masalah dari kedua franchise itu. Oke, selanjutnya asuransi. Nah, asuransi ini gimana? Asuransi itu ada dua, Bu ya. Jadi asuransi itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau asuransi konvensional itu ini kita lihat asuransi umum saja ya. Asuransi konvensional itu masuk kategori maisir gitu ya. Jadi spekulasi. Jadi kita bayar premi gitu ya, bayar premi. Ya kalau misalkan apa namanya misalkan nasabah membayar premi gitu ya. Kalau nasabahnya dapat kebakaran misalkan, maka digantikan gitu ya. Itu masuk kategori maisir karena tidak pasti. Ada ketidakpastian di sana ya. Jadi masuk kategori jual beli spekulasi, juga masuk kategori gharar tadi atau tidak pasti begitu. Jadi ada dua hal di asuransi konvensional itu yang ada asuransi syariah. Kalau asuransi syariah itu beda lagi. Jadi asuransi syariah itu menggunakan mekanisme dia. Jadi di zaman di Timur Tengah itu, jadi pada zaman para sahabat itu ada mekanismenya. Dia seperti mudahnya arisan ya. Jadi seperti arisan, ngumpulin uang gitu ya. Nanti siapa yang terkena musibah, maka uang ini diserahkan kepada dia. Gitu. Jadi orang-orang itu bukan arisan, orang-orang itu bersedekah bersama. Gitu ya. Orang-orang itu bersedekah bersama, uangnya dikumpulkan, apabila ada orang yang terkena sakit, orang yang terkena kebakaran, maka uang ini diserahkan kepada dia. Ya. Jadi konsepnya itu adalah sodako gitu ya, sedekah, tabaruk. Nah, itu asuransi syariah seperti itu, menggunakan skemanya skema tabaruk. Jadi ya sudah, ketika berasuransi syariah sebenarnya itu kita tidak membayar asuransi kita sendiri, tapi kita itu bersedekah gitu ya. Sedekah itu dikelola oleh asuransi syariah. Siapa yang kena musibah itu yang diberikan sedekahnya, begitu ya. Jadi itu asuransi syariah. Problemnya di asuransi saat ini memang ada problem di mana ada asuransi unit link. Unit link itu asuransi sebagian dananya diinvestasikan. Ya, jadi iming-imingnya seperti ini. Pak, ini beli produk asuransi, nanti berapa tahun kemudian uang Bapak kembali sekian persen. Ya, jadi itu menggunakan mekanisme asuransi unit link. Unit link itu sebagian dananya diinvestasikan. Jadi ada yang untuk premi, ada yang untuk diinvestasikan. Problemnya di unit link, gitu ya. Untuk investasi unit link, kadang marketingnya itu ya dulu ya. Jadi ini biasanya sebelum diatur oleh OJK gitu, sebelum OJK itu berdiri, itu marketingnya itu memasarkannya hanya keuntungannya saja juga. Pak, ini kayak gini asuransi, nanti keuntungannya Bapak bayar setiap bulan 1 juta, nanti 10 tahun kemudian bisa dapat 200 juta. Tapi tidak dijelaskan itu bahwa ada uang premi, ada uang unit link atau diinvestasikan. Yang diinvestasikan juga tidak dijelaskan bahwa investasi tersebut bisa untung, bisa juga rugi. Gitu ya. Jadi bisa untung, bisa juga rugi. Karena uang diinvestasikan ini akan masuk ke pasar saham, akan masuk ke pasar uang, akan masuk kemana-mana, di mana bisa jadi ini untung, bisa jadi rugi. Yang ditawarkan hanya, oke, Bapak 1 juta setiap bulan, 10 tahun kemudian dapat 200 juta. Nggak tahu itu. 10 tahun kemudian ketika dia cairkan, ternyata nggak dapat 200 juta. Dapatnya misalkan cuma 100 juta. Padahal dia sudah keluar 120 juta. Karena tidak dipahami, tidak diberikan pemahaman bahwa asuransi itu atau investasi itu mengalami penurunan.
ya. Apalagi masa pandemi kemarin, yang awal-awal pandemi itu. Jadi investasi unit link, tapi dicairkannya ketika awal-awal pandemi. Jadi bulan mungkin 2020 bulan Februari, Maret, April itu kan harga saham itu turun hampir ada yang 50 atau 80%. Sehingga tadinya uang itu 200 juta, kalau turun 50% saja itu jadi 100 juta. Kalau turun 80% aja itu jadi cuma 40 juta. Jadi kalau uang tadinya 200 juta dan unit linknya itu masuk di pasar saham, dicairkannya kebetulan ketika awal pandemi di 2020 bulan Maret, bulan April, itu biasanya cuma 40 juta atau 100 juta. Itu yang jadi problem di unit link ya, asuransi unit link kayak gitu ya. Jadi ini harus kita pahami bersama agar nanti menjadi keputusan investasi. Jadi keputusan itu tetap ada di Bapak Ibu semua, terutama kawan-kawan. Kalau misalkan dicairkannya unit link tadi di saat sekarang, itu mungkin sudah kembali 200 juta misalnya. Tapi kalau dicairkannya ketika itu di bulan Maret, bulan April di 2020, saya yakin nggak nyampe 200 juta. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan Ustaz Haidar. Semoga menjawab ya Bapak Ibu dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian tadi, dan menurut saya sih tadi sudah cukup menjawab sekali, dan alhamdulillah hal dan toib ya untuk franchise dan juga pulsa tadi. Untuk asuransi mungkin sudah banyak lebar, kita juga harus bisa pilih-pilih lah ya. Gitu. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan, namun sudah terjawab tadi terkait list nama investasi bodong dan juga yang sehat. Itu tadi juga sudah dibagikan oleh Ustadz Rudi berupa link yang bisa diakses ke websitenya OJK, dan juga ada file PDF yang bisa dilihat. Nanti akan kita share juga ke grup wali santri dan juga alumni. Semoga ini jadi kita semua tahu ya, bisa kita tahu bagaimana investasi yang sehat dan juga investasi yang bodong. Oke, mungkin ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin kita dari KPM Board, terima kasih banyak atas materinya yang sudah tadi disampaikan. Semoga ini sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa lebih peduli lagi, lebih waspada lagi terkait investasi dan keuangan syariah ini. Dan harapannya juga nanti banyak juga nih seperti satu yang lainnya dari alumni Gontor yang bisa mewarnai di bidang keuangan syariah dan juga investasi syariah. Supaya karena keuangan ini kan salah satu hal yang cukup fundamental dalam kehidupan ya. Jadi orang hampir Coba ada power bank minyak sebentar. Power bank. Banyak alumni Gontor juga yang berkiprah di bidang ini, sehingga keuangan dan investasi di Indonesia ini bisa benar-benar syariah seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita doa dan tutup, ini untuk dokumentasi mungkin kita bisa foto bersama dulu, Ustaz. Ya. Mungkin diharapkan juga kepada seluruh hadirin yang hadir bisa dinyalakan kameranya untuk kita bisa foto bersama terlebih dahulu dokumentasi kita pada kegiatan hari ini. Oke, silahkan kepada Bapak Ibu wali santri, asatidz-asatidza yang hadir pada pagi hari ini bisa mengaktifkan kameranya untuk kita bisa foto bersama. Oke, baik, mungkin dari admin KPM bisa dibantu untuk foto. Yang lain mungkin bisa mengaktifkan kameranya biar terlihat ini yang hadir pada pagi hari ini. Oke. Oke, saya mulai ya foto untuk pertama 1, 2. Oke, baik. Oke, selanjutnya satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada hadirin Bapak Ibu, Ayah Bunda Wali Santri dan juga asatidz yang hadir. Selanjutnya Ustadz Rudi mohon bisa dipimpin untuk doa. Terus, Ustadz. Ya, baik.
saya kasih closing statement dulu ya. Jadi Bapak Ibu, para asatidz semua, yang jadi kenapa misalkan masuk ke keuangan syariah begitu ya. Kita harus aware bersama bahwa pertamanya juga jadi orang tua saya itu kan, ibu saya itu kan orang lapangan lah ya, orang lapangan ini dulu kredit baju juga ya, kredit macam-macam ini ke masyarakat sekitar juga ya. Kemudian saya coba mencari tahu kira-kira bagaimana transaksi itu biar lebih syariah gitu. Transaksi itu agar halal. Karena setelah dipelajari dengan baik gitu ya, banyak transaksi-transaksi itu yang tidak halal gitu. Dan itu ada di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kita ke Yaman, Hadramaut gitu ya. Di situ kalau misalkan belum menghatamkan buku Imam Malik, misalnya buku Imam Malik terkait bab perdagangan, itu tidak boleh masuk ke pasar. Ya, jadi di Yaman, di Hadramaut, di kota-kota yang masih menjunjung tinggi nilai syariah kuat, itu seperti itu. Karena kenapa? Karena pada prinsipnya bisnis, transaksi itu jangan sampai yang kita bawa pulang, harta yang kita bawa pulang itu berasal dari harta yang tidak halal, gitu ya. Jadi kita harus pastikan itu bahwa itu berasal dari harta yang tidak halal, berasal dari harta yang halal, gitu. Nah ini yang harus kita pastikan. Jadi kita harus pelajari bersama, semuanya harus belajar bersama juga. Dan ini suatu hal yang rasa-rasanya sudah mulai hilang di zaman ini gitu ya. Memastikan bahwa transaksi itu halal atau transaksi itu tidak halal, nih kayak rasa-rasanya yang agak hilang di zaman sekarang. Jadi itu pesan saya, kita bersama, kita belajar bersama, semoga nanti Allah memberikan rahmat bagi kita semua. Oke, di akhir kita tutup dengan doa. Biqiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuman wa la taj'al tajammu'ana tajammu'an ma'suman. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi hasanil khatimah wa la takhtimna minha illa bi hasanil khatimah. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi hasanil khatimah wa la takhtimna minha illa bi hasanil khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih saudara. Dan juga kami mohon doanya kami selaku pengurus KPM agar bisa istiqomah untuk menjalani amanah ini. Dan dari pengajian ini Ustaz, semoga kita bisa tetap silaturahim ke depannya ya, dan kita jaga silaturahim bersama-sama. Oke, baik, mungkin itu saja. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Syukran. Mohon izin live, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah semuanya, ayah, bunda, syukron katsir. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah, para pengurus,